Halo, apa kabar? Ketemu lagi di hari Senin. Ini kita mesti menampakkan wajah gembira kalau di hari Senin ini. Jangan loyo karena kan kemarin habis liburan. Tapi saya tahu banyak orang yang sekarang ini punya problem dalam kehidupannya. Tapi banyak juga yang bersemangat menatap hari depan terutama berkaitan dengan Pilpres 2024. Dan salah satunya saya kira Menteri Negara BUMN Erick Thohir yang kemarin baru saja ikut pembaretan Kopassus gitu. Kopassus saya bilang pembaretan Banser. Karena saya kalau pembaretan itu selalu Kopassus, ini pembaretan Banser ya, Bung Rocky. Jadi dan kemudian kita lihat kampanyenya ini di ATM dan sebagainya. Saya kira ini firm ya, dia akan menjadi salah satu setidaknya dia sudah mulai menyiapkan diri untuk Pilpres 2024 ya, Bung Rocky. Ya itu. Jadi kelihatan Pak Erick Thohir itu sangat fit karena mungkin berminggu-minggu latihan tuh, karena biasanya orang sebelum dapat baret itu ada latihan berminggu-minggu, nggak bisa cuma 2-3 jam itu namanya pencitraan. Dan ya bagus juga Erick Thohir, artinya ubah tuh cara dia untuk memperkenalkan dirinya tuh. Jadi sekarang orang mulai dari ATM pergi ke WC, sekarang dia pergi ke latihan yang serius karena latihan fisik gitu. Masuk di bawah apa namanya itu barrier itu. Saya ingat saya latihan begituan tuh waktu mahasiswa tuh supaya fit naik gunung. Mapala. Tapi, ya. Mapala tuh. Jadi mungkin juga Erick Thohir mau saya ajak naik gunung tuh supaya makin fit ya, karena ini soal napas politik. Oke. Nah, kemarin soal WC misalnya ya, yang di SPBU itu kan karena memang langsung diikuti instruksinya, namanya Menteri BUMN yang perintahkan langsung para Pertamina, pom bensin Pertamina itu langsung melaksanakan itu, digratiskan. Tetapi dan Erick bilang bahwa ini jangan dianggap lucu-lucuan loh, dia bilang begitu di dalam sebuah seminar di Unibrau. Dia bilang, dan karena apa, di media sosial saya dapat foto ini tiba-tiba muncul wajah Pak Erick Thohir di toilet. Saya kira ini bercandaannya netizen lah ini foto ini ya. masa iya sih? Karena kenapa? Karena kita tahu ya, sama-sama tahu lah habit orang ketika masuk toilet itu nggak fokus kemana-mana gitu. Kalau lagi perut mules lihat foto orang malah sebel, bukannya tambah seneng gitu ya. Sebetulnya nggak ada soal mau ditaruh dimanapun wajah orang itu. Kalau dia bermutu tuh nggak akan menurunkan harkatnya. Itu mau taruh di WC, mau taruh di atas Monas, itu tetap dia bermutu kalau dia betul-betul punya integritas dan punya kapasitas. Tapi sebaliknya ada orang yang ditaruh di baleho gede-gede, bikinin upacara tiap hari gunting pita tuh buat meresmikan infrastruktur kebanggaan bangsa. Tapi kalau nggak bermutu, tetap nggak bermutu. Dicitrakan sebagai sultan atau nggak ada soal tuh. Jadi sekali lagi orang itu dinilai dari kebersihan hatinya dan kejernihan pikirannya tuh. Nah itu yang bisa jadi ukuran. Jadi dimanapun mau ditaruh di tong sampah pun sebetulnya itu tidak berpengaruh tuh. Bahkan orang anggap bahwa kerendahan hati menunjukkan kemampuan untuk menyapa rakyat tuh. Ya. Gitu. Oke. Nah karena ngomong-ngomong soal presiden ini kan kemarin Anda dari Gorontalo ya selama 2 hari. Saya dengar banyak sekali perbincangan Anda menyerap aspirasi nih, keinginan dari publik soal presiden, calon tunggal, calon independen, kemudian presidensial threshold 20% ini juga jadi fokus pembicaraan aja di berbagai daerah ya, termasuk kemarin yang di Gorontalo ya, Bung Rocky ya. Ya sebetulnya saya diundang oleh Universitas Negeri Gorontalo tuh, Fakultas Ekonomi. Masih mahasiswa jurusan manajemen ingin dengar tentang perkembangan politik dunia, potential global crisis karena reboundnya varian-varian baru COVID segala macam. Jadi saya mendapat kesan bahwa universitas di daerah itu begitu peka terhadap isu global, terutama tentang nasib manusia. Dan itu saya ke situ ke Gorontalo pagi-pagi. Lalu dibajak seperti biasa kalau saya pergi ke daerah pasti dibajak macam-macam. Dibajak oleh BEM, dibajak oleh juga fakultas lain, universitas lain. Saya masih bertemu dengan para dosen dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo yang meminta supaya sebelum pulang ketemu kita juga dong. Jadi ceramah lagi di situ tuh, kumpul dengan mahasiswa di kafe, ngobrolin politik, termasuk ngobrolin WC-nya Erick Thohir itu.
Karena ini udah soal yang ada di mana-mana itu. Lalu masih ketemu sampai di bandara, masih ditunggui oleh Bawaslu. Nah, Bawaslu juga mempersoalkan sebetulnya, Bawaslu daerah itu. Ada teman di situ, si Udin namanya tuh. Dia berupaya untuk memahami apa yang terjadi di Jakarta, sehingga ada semacam kegelisahan politik di daerah itu. Dia tajam sekali orangnya. Mau ngapain kita ya kalau nanti KPU udah terbentuk, lalu pendidikan politik siapa yang laksanakan tuh. Jadi sampai di daerah orang sekarang memikirkan ulang desain politik Indonesia tuh. Ya, karena itu saya akhirnya bicara soal presidential threshold 0. Saya bicara tentang calon independen tuh. Karena saya bilang saya udah 2 hari di Gorontalo dan udah ketemu bermacam faksi. Jadi saya mau mencalonkan diri dari Gorontalo aja. Sebagai apa, Pak? Sebagai presiden lah. Gitu kira-kira. Jadi saya bilang ke mereka, semua orang berhak untuk jadi presiden. Diusul oleh partai, oke. Diusul oleh DPD, apalagi. Kan DPD adalah representasi langsung dari rakyat. Dicalonkan independen, bagus juga tuh. Jadi itu sebetulnya inti pembicaraan tuh. Masyarakat Indonesia sekarang menunggu PT 0% dan calon independen harus dimunculkan. Itu suara daerah yang kuat sekali. Sama seperti di Sumatera Barat, saya ke situ juga begitu. Saya datang ke Batam, hal yang sama. Jadi ada kegelisahan melihat bahwa kekuasaan itu hendak menghalangi partisipasi langsung rakyat melalui presidential threshold dan larangan independen. Itu yang hendak didobrak oleh daerah. Ya. Mahasiswa dan LSM terutama. Nah, ini sangat menarik soal pencalonan presiden ini, karena DPD ini, ketua DPD Lanyala sudah memberikan statement yang sangat menarik, katanya DPD dia akan mengajukan calon sendiri, karena menurut dia itu berdasarkan ketentuan undang-undang kan seperti itu disebutkan bahwa calon presiden itu kan diajukan oleh golongan, oleh utusan daerah dan sebagainya. Karena itu katanya mereka akan mendobrak kebuntuan itu dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar, dan kemudian mereka akan mengajukan calon presiden sendiri. Nah, saya kira ini penting kita support apa yang dilakukan oleh ketua DPD ini. Oh ya, bagus betul tuh kalau Lanyala punya akal yang cerdik sebetulnya tuh. Kita sebut cerdas dulu lah, kita sebut cerdik. Karena ingin meloloskan ide dasar dari demokrasi, yaitu rakyat memilih langsung presidennya dan jangan dihalangi hanya sekedar melalui partai politik. Apalagi ide itu datang dari DPD, dan DPD yang paling tahu keadaan di bawah di dalam publik. DPD yang ngerti potensi leaders di Indonesia ada di daerah-daerah, karena mereka yang langsung berhubungan dengan rakyat. Kalau partai itu ada tukar tambah amplop dulu tuh. Jadi ini pentingnya DPD memperkuat diri agar supaya dia bisa jadi saluran alternatif untuk menghasilkan kepemimpinan baru tuh. Nah, itu yang disebut sebagai constitutional activism. Jadi upaya untuk membuat terobosan bukan karena gagalnya soal-soal lain, tapi supaya ada alternatif pengimbang. Apalagi kalau kita lihat sekarang bahwa sistem yang dipakai itu presiden dipilih melalui partai dan partai kasih threshold, sebetulnya itu adalah pengkhianatan terhadap ide dasar demokrasi. Itu intinya. Nah, tetapi kan kita sekarang ini seperti mengalami jalan buntu ya dalam situasi ini, karena berkali-kali dilakukan judicial review dan itu ditolak gitu. Ada banyak kelompok-kelompok yang mengajukan ini soal PT 20% itu dan selalu mentoknya di Mahkamah Konstitusi. Saya kira kalau kemudian DPD melakukan terobosan ini kan sangat menarik. Anda melihat ini ada celah semacam itu, Bung Rocky? Ada celah itu kan di sidang MPR pasti kan, supaya dari awal diperlihatkan bahwa konstitusi kita tidak menghalangi calon independen dan tidak menghalangi hak DPD untuk mengajukan calon presidennya tuh. Karena tetap kan komposisi kita dalam menghasilkan pemimpin alternatif adalah fungsi dari MPR ada, fungsi dari DPR ada, fungsi dari DPD ada tuh. Jadi semua pihak sebetulnya berhak untuk memberi masukan baru supaya konstruksi Undang-Undang Dasar itu dipertegas gitu. Kan Mahkamah Konstitusi selalu menganggap bahwa ini kan tidak ada aturannya di Mahkamah Konstitusi di Undang-Undang Dasar, sehingga hanya boleh dilakukan sebagai apa yang disebut apa istilah mereka itu sesuatu yang bisa diatur nanti itu. Enggak. Prinsip dasar Undang-Undang Dasar kita adalah pemilihan presiden langsung. Dan itu namanya sistem presidensial tuh. Karena itu Mahkamah Konstitusi gagal untuk membaca itu. Nah, terobosan yang mesti dipakai ya melampaui Mahkamah Konstitusi, yaitu sidang MPR. Dan proposal dari DPD itu masuk akal sekali tuh.
Jadi DPD akhirnya yang mengambil fungsi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu dibekali dengan prinsip yang disebut judicial activism. Artinya ambil inisiatif untuk mengaktifkan demokrasi dengan menguji konstruksi hukum kita yang tidak memungkinkan calon independen. Tapi karena Mahkamah Konstitusi cuma sekedar jadi loket, dia nunggu kasus. Begitu ada kasus, dia berupaya untuk halangi itu. Kenapa? Karena dia elected autocracy. Mahkamah Konstitusi itu elected autocracy, dipilih oleh DPR yang berkoncok dengan kekuasaan. Maka dia halangi itu kan. DPD ambil jalan pintas. Dan jalan pintas itulah jalan yang lurus sebetulnya. Jadi saya dorong supaya DPD Lanyala CS itu lakukan kampanye ke daerah. Kita bantu. Karena daerah itu menginginkan memang agar supaya DPD itu berfungsi maksimal sebagai senator seperti sistem Amerika. Jadi kira-kira itu intinya, dan baiklah kita bikin kampanye supaya sekaligus 3 isu itu kita ucapkan. Satu adalah hilangkan presidential threshold itu melalui perubahan di Mahkamah Konstitusi agak susah, tapi tetap kita dorong, lakukan di MPR kan. Yang kedua adalah mungkinkan calon independen supaya ada persaingan yang sehat itu. Yang ketiga adalah lakukan mulai sekarang kampanye edukasi politik bahwa intelektualitas mendahului elektabilitas. Itu aja tema kita hari ini. Ya. Nah, satu semester ke depan. Nah, ketika ngomongin DPD, saya jadi teringat kemarin ya, Bung Rocky. Kebetulan kan kita diundang dalam sebuah acara webinar. Kebetulan saya menjadi moderator, Anda juga pembicara dengan DPD dan para guru honor. Saya jujur saja mulai berpikir, ini luar biasa ya, orang seperti anggota DPD, seperti Bung Tamsil Lindrung, ya, dia yang menjadi ketua pansus guru pendidik dan honorer, dan dia itu kenal satu persatu para tokoh-tokoh dan guru-guru di daerah itu, yang guru-guru honorer itu. Saya membayangkan harusnya anggota-anggota DPR itu seperti itu gitu ya, langsung berinteraksi dengan para konstituennya dan mengerti sekali problemnya. Nah, sekarang yang terjadi kan anggota dewan ini nggak lebih daripada alat dari partai, dan kemudian kita tahu partai adalah kepentingan dari oligarki. Ya, itu juga di Gorontalo terjadi. Saya di Gorontalo, orang datang dari Sulawesi Barat pakai motor 16 jam, guru honorer datang dari Bola Mongondo Timur juga pakai motor 6 jam bertemu dengan saya hanya untuk melakukan hal yang sama tuh. Tetap gaji mereka tuh 300.000 tuh, dan mereka tahu bahwa Tamsil Lindrung adalah orang yang betul-betul paham tentang problem dari guru honorer. Jadi Tamsil Lindrung kalau dia bilang saya mau jadi calon presiden, jelas dia ngerti apa yang terjadi di bawah dalam isu terutama guru honorer. Jadi guru honorer akan cari cara siapa yang bisa memperjuangkan mereka tuh. Ya DPD melalui Tamsil Lindrung itu, karena Tamsil Lindrung senator yang dikenal di daerah. Jadi saya tahu sekarang bahwa rakyat itu ingin langsung tahu siapa calon presiden yang punya kapasitas menyelesaikan masalah mereka. Coba tanya Erick Thohir, tahu gak dia bahwa di Bola Mongondo Timur itu gurunya juga masih digaji 300.000, padahal dia S1. Dan itu dia bilang bahwa bagaimana mungkin saya mau nambah kapasitas saya kalau beli voucher aja nggak bisa dengan gaji 300.000 tuh. Demikian juga dari Sulawesi Barat itu. Jadi bertemu mereka di Gorontalo hanya untuk nguber saya. Karena itu saya akhirnya memperpanjang tiket saya tambah 6 jaman supaya bisa bertemu dengan mereka. Karena mereka betul-betul niat betul hanya untuk menyampaikan bahwa kami ingin agar supaya calon presiden tahu apa yang menjadi nasib kami. Bukan kami lihat dia di baliho doang. Dia cerita tuh sepanjang Sulawesi itu bertebaran baliho-baliho. Muka-muka yang mereka anggap iya di wajahnya ada di baliho, tapi otaknya kita nggak tahu ada isinya apa enggak. Ya. Terus mereka tambahin, kita cuma ngutip Pak Rocky ya. Samanya begitu. Ya. Karena sejak webinar kemarin dengan para guru honorer ini, saya juga banyak dapat permintaan nih. Boleh nggak minta kontaknya Pak Rocky Gerung ini kan? Nah, tapi ya kasih aja, sebar ya. Nah, tapi satu hal dari situ kan, betapa kita ini bukan soal Rocky Gerung atau Tamsil Lindrung, tapi kita menyadari betapa banyak sekali sekarang rakyat itu yang merasa bahwa mereka tidak terwakili oleh para wakil-wakil rakyatnya di DPR itu. Dan ketika kemudian DPD mengambil peran itu, mereka menyambutnya luar biasa sekali. Jadi kapasitas masyarakat di daerah untuk melihat permainan politik uang udah terjadi. Dan orang masih anggap ya mungkin Erick Thohir terlalu banyak uang, tapi karena dia nggak punya tiket partai, maka dia masuk lewat sebuah organisasi yang dekat dengan PKB atau konstituen NU. Dan itu terbaca arahnya tuh, karena berkali-kali Erick Thohir lakukan itu. Itu bagus, nggak bagus juga buat Erick Thohir. Tapi rakyat daerah menganggap bahwa kalau
seorang pemimpin itu hanya menempel pada partai, lalu nasib kami di daerah siapa yang pahami itu? Kan itu intinya tuh, karena politik itu adanya di daerah, bukan di headline atau di baliho-baliho atau stiker yang ditempel di WC-WC kan itu soal kita sebetulnya tuh. Ya. Oke, saya kira kita dorong terus Lanyala atau tokoh yang lain dari DPD yang mau maju nyapres, dan mereka minimal setidaknya sudah dapat dukungan dari para guru honorer gitu yang banyak tersebar di Indonesia, dan juga FNN ya. Iya, FNN jadi saluran untuk mengajukan perubahan politik yang dipercepat dengan mengandalkan DPD. Jadi FNN dan DPD kita bikin koalisi rakyat bersatu melawan oligarki politik. Oke. Terima kasih, Bung Rocky. Sip.